Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Kali ini kami melaporkan bahwa baru-baru ini, lebih dari 20 provinsi dan kota di Tiongkok mengalami hujan lebat. Stasiun Pemantauan Hidrologi Kota Chongqing mengeluarkan peringatan banjir merah pada hari Senin 22 Juni 2020. Peringatan itu mengatakan bahwa daerah aliran Sungai Ciciang akan terendam dalam 8 jam ke depan. Banjir itu adalah yang terbesar sejak tahun 1940 silam. Diketahui banjir Ciciang telah melampaui batas kontrol setinggi 4 meter. Akibatnya meluap ke jalan raya di sepanjang sungai. Beberapa rumah hanyut oleh banjir, sedangkan lantai pertama toko-toko dan bangunan pinggir jalan terendam banjir. Beberapa daerah perkotaan juga mengalami genangan air yang serius. Mari simak info selengkapnya. Hujan lebat yang mengguyur daratan Tiongkok menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Tiongkok. Stasiun Pemantauan Hidrologi Kota Madya Chongqing, Tiongkok mengeluarkan peringatan banjir merah pada pukul 11.50 pagi pada tanggal 22 Juni 2020 waktu setempat. Peringatan itu menunjukkan bahwa karena curah hujan yang tinggi dan gelombang aliran hulu, diperingatkan seluruh bagian Chongqing dari daerah aliran Sungai Ciciang akan diserang banjir yang sangat bersejarah sejak tahun 1940 dalam 8 jam ke depan. Diramalkan oleh dari stasiun Wucha distrik Jiangqin di Ciciang bahwa ketinggian air akan melebihi batas pengendalian banjir sekitar 5,7 hingga 6,3 meter dengan peningkatan sekitar 10 hingga 11 meter. Menurut laporan media di daratan Tiongkok, ketinggian air Sungai Ciciang terus meningkat pada tanggal 22 Juni 2020. Putaran pertama Hongfeng mencapai bagian Chongqing sekitar pukul 3 sore pada tanggal 22 Juni 2020 waktu setempat. Saat ini Sungai Ciciang sudah melampaui batas pengendalian banjir setinggi 4 meter hingga menyebabkan jalan raya di sepanjang sungai dilanda banjir. Tinggi air sungai terus naik, peningkatannya mencapai sekitar 10 hingga 11 meter. Pemerintah setempat mengklaim bahwa mereka sudah mengevakuasi 40.000 warga. Karena hujan lebat yang terus-menerus, bagian jalan raya KI-29+800 dari Chongqing Nanwan Expressway ambruk pada tanggal 22 Juni 2020. Dampaknya lainnya membuat jalanan rusak terputus. Pada pukul 8 pagi pada hari yang sama, curah hujan di distrik Nanchuan Chongqing Selatan mencapai 129,6 mm. Genangan air terjadi di kota. Banyak netizen di Chongqing mengunggah video pendek tentang banjir di komunitas daring mereka. Seperti yang dapat dilihat dari video, pada pagi hari tanggal 22 banyak area di sepanjang sungai Ciciang di kota Chongqing dilanda banjir parah. Di beberapa daerah jalan-jalan bak sungai, luapan banjir mengalir ke rumah-rumah yang menghadap ke jalan. Sedangkan di beberapa daerah banjir bak air terjun, beberapa rumah bahkan hanyut diterpa banjir. Jembatan kereta api rusak diguyur banjir. Netizen mengatakan bahwa level air Ciciang masih terus naik. Media daratan Tiongkok mengatakan bahwa sejak tanggal 21 Juni 2020, sudah terjadi hujan sedang hingga lebat di tenggara Chongqing dan selatan barat daya Chongqing. Hujan mengguyur di 9 kabupaten dan kota termasuk Yaoyang, Siusan, Pengshui, dan Wulong. Dipengaruhi oleh curah hujan, sungai-sungai berukuran sedang dan kecil seperti Siusan Yaosui, Sungai Yaoyang Kanlong, Sungai Wulong Siliang, Sungai Ciciang Tonghui, Sungai Nanchuan Yuchuan dan sungai-sungai kecil dan menengah lainnya meluap dengan volume air yang dahsyat. Menurut Kementerian Sumber Daya Air dari Partai Komunis Tiongkok, sampai sekarang ada 198 sungai di 16 provinsi dan daerah otonom di seluruh negeri yang melampaui level peringatan. Di antaranya 8 sungai melampaui banjir historis. Dalam 20 hari sejak banjir seluruh negara pada bulan Juni 2020, total 171 sungai di 16 provinsi dan daerah otonom mengalami banjir di atas tingkat peringatan super. Xinjiang, Bejiang di daerah selatan Tiongkok dan Sungai Kuning di daerah utara Tiongkok semuanya mengalami banjir pertama pada tahun ini. Selain itu, Kabupaten Yanhe, Kota Tongren, Provinsi Guizhou banyak rumah runtuh di banyak tempat akibat dilanda hujan lebat. Dampak lainnya jalan raya di sepanjang sungai ke Guangzhou terputus karena longsor di pegunungan.